Bab 151. Sementara itu, Summer mengira Susan akan memberi Zeke pelajaran saat dia berjalan ke sisinya. Dia menghentikannya, "Nona Susan, saya yakin ada semacam kesalahpahaman." Namun, Summer diam sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya karena Susan telah membungkuk hormat pada Zeke. "Tuan Williams, saya sangat menyesal atas pengalaman yang mengerikan itu. Jangan khawatir. Saya akan menyelidiki apa yang telah terjadi dan memastikan keadilan akan ditegakkan." Hah! Semua orang yang hadir tercengang. Susan Raynor, CEO Grand Millennium Hotel, membungkuk dan membungkuk saat melihat Zeke, seorang mantan narapidana. Mereka terkejut melihat betapa hormatnya Susan terdengar. Apa yang sedang terjadi? Siapa sih mantan narapidana ini? Kenapa dia bersikap seperti bosnya? Zeke duduk sekali lagi. Apakah Anda membawa perjanjian transfer dengan Anda? Susan mengangguk dan meraih persetujuan tersebut. "Suruh mereka menandatanganinya sebelum kita mulai berbisnis," kata Zeke. Susan meletakkan perjanjian transfer di atas meja dan menginstruksikan, "Berhenti melamun. Cepat dan tanda tangani perjanjian." Olivia dan Dylan merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mengapa kita harus mendengarkan instruksi Zeke? Mungkinkah? Sebuah pikiran mengerikan melintas di benak mereka tiba-tiba. Dylan bertanya dengan suara bergetar, "Mes. Susan, Zeke adalah Tuan Williams yang ingin membeli 1% saham dari kalian berdua," jawab Susan. "Apa?" Mereka hampir terlonjak kaget saat mendengar kata-kata Susan. Seorang siswa yang dulunya miskin dan mantan narapidana adalah orang kaya. Mereka malu pada diri mereka sendiri karena mereka sama sekali bukan tandingan Zeke. Olivia merasa malu dan ingin membenamkan kepalanya di pasir karena malu dengan kata-katanya. Dia telah berbohong dan mengatakan bahwa orang yang ingin membeli saham itu adalah pacarnya. Susan mendesak mereka sekali lagi. Akhirnya, mereka menandatangani perjanjian transfer setelah konfrontasi yang menegangkan. Susan mengambil perjanjian transfer dan menyerahkannya kepada Zeke. "Tuan Williams, apa yang harus saya lakukan dengan mereka?" Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan, "Usir Olivia Graham dan Dylan Dunn. Aku akan mengizinkan mereka yang bersedia untuk tetap mempertahankan posisinya." Dylan tidak puas, Apa? Siapa kamu untuk mengusir kami?" Susan memarahi mereka, "Omong kosong. Kalianlah yang mempermalukan Tuan Williams. Betapa kasihan Tuan Williams hanya mengusir kalian berdua." Dylan menyeka darah di dahinya. "Kami mengganggunya. Nona Susan, lihat. Dia yang memukul kami." Susan kehilangan kata-kata karena mereka benar. Dia benar. Tidak ada yang salah dengan Zeke sama sekali. Lihat Dylan saja. Dia dalam keadaan menyedihkan. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan, "Kita berbicara tentang kerusakan fisiologis, oke?" Dylan dan Olivia terdiam. "Apa-apaan? Kerusakan fisiologis? Apakah kamu bercanda? Mengapa Anda tidak memberitahu kami bagian mana dari diri Anda yang telah rusak?" Dylan tidak tahan kehilangan pekerjaannya dan membela diri, bahkan jika dia membeli saham hotel, dia hanya memiliki 30% darinya. Keluarga Schneider memiliki 70% dari sisa saham. Mereka memiliki hak veto atas masalah ini. Bahkan jika dia ingin mengusir kita, perintah harus datang dari keluarga Schneider. Saya kenal seorang manajer yang bekerja untuk keluarga Schneider. Dia adalah figur penting yang mewakili mereka. Anda secara tidak langsung memilih keluarga Schneider jika Anda mencoba mengusir kami. Sebaiknya kau tidak melakukan sesuatu yang konyol." Zeke bertanya, "Oh, mengapa Anda tidak berbagi dengan saya manajer mana dari keluarga Schneider yang Anda bicarakan?" Dylan menghela napas lega karena dia pikir dia berhasil mengintimidasi Zeke. "Tuan Vance, Cowen Vance." Zeke tersenyum dan bertanya secara retoris, "Cowen Vance?" "Tentu." Dia meraih teleponnya dan membuat panggilan lagi setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dylan dan Olivia terkejut. "Siapa yang kamu coba panggil?" "Evan Schneider," jawab Zeke. "Puff." Olivia dan Dylan tertawa sekali lagi. "Apakah dia serius? Dia bilang dia kenal pemimpin konglomerat Top O'Hare City, Evan Schneider. Lelucon sakit macam apa ini? Jika dia benar-benar mengenal Evan Schneider, dia pasti juga seorang tokoh terkemuka. Apakah benar-benar perlu baginya untuk muncul hanya untuk membeli 30% saham hotel?" Bab 152. Bip. Panggilan itu diangkat hampir seketika setelah dibuat. Evan menjawab dengan nada bermartabat, "Tuan Williams, apa yang membawa Anda kepada saya hari ini?"
Zeke menginstruksikan, usir Dilandun dan Olivia Graham dari Grand Millennium Hotel. Evan menjawab, tidak masalah. Saya akan segera menyelesaikannya. Selain itu, sepertinya ada seseorang bernama Chowen Vance. Usir dia juga, lanjut Zeke. Baiklah, Tuan Williams, Evan meyakinkan. Ingatlah untuk memberitahu Chowen bahwa Dilandun dan Olivia Graham adalah alasan di balik pengusirannya. Aku harus memberitahu dia mengapa dia dikeluarkan, kan? Zeke menginstruksikan sekali lagi. Ya, Tuan Williams, Evan meyakinkan. Keheningan menyelimuti ruangan saat Zeke menutup telepon. Olivia dan Dylan bertukar pandang. Apakah itu benar-benar Evan di ujung telepon? Apakah Zeke baru saja memerintahkan Evan untuk melaksanakan instruksinya? Pemimpin konglomerat tertinggi O'Hare City, Evan Schneider, berperilaku seolah-olah dia adalah bawahan Zeke. Dia bahkan tidak berani membalas atau mempertanyakan instruksinya. Itu tidak mungkin, kan? Tiba-tiba ponsel Dylan berdering. Dia menerima telepon dari Chowen Vance. Jantung Dylan berdebar kencang, dia punya firasat buruk tentang itu. Dia mengangkat telepon dengan tangannya yang gemetar. Tuan Vance, bolehkah saya? Chowen berteriak marah, Dilandun. Terkutuklah kamu dan keluargamu. Siapa yang kamu sakiti? Beraninya kamu menyeretku ke neraka bersamamu. Berdebar. Dylan menjatuhkan ponselnya dan menatap Zeke dengan ngeri. Chowen Vance benar-benar telah dikeluarkan. Zeke benar-benar mampu memerintah Evan Schneider. Ya Tuhan. Hanya bagaimana berpengaruh adalah Zeke. Dia lebih berpengaruh daripada pemimpin konglomerat top di O'Hare kota. Susan memberitahu mereka, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada kalian. Evan Schneider hanyalah boneka Tuan Williams. Williams adalah pemilik tunggal hotel ini. Wayang. Pemilik tunggal. Dua frasa khusus itu muncul kembali di benak mereka berulang kali. Mereka diliputi ketakutan dan penyesalan. Orang yang paling sering mereka pandang rendah telah berubah menjadi seseorang di luar jangkauan mereka. Mereka tidak lebih baik dari seorang petani di depan Zeke. Olivia dan Dylan merasa menyesal ketika mereka mengingat bagaimana mereka sebelumnya memamerkan prestasi mereka saat ini di depan Zeke. Zeke tersenyum pada Summer, yang kehilangan dirinya dalam proses berpikir, dan berkata padanya, musim panas, Susan bukan lagi manajer umum hotel. Apakah kamu tertarik untuk mengambil alih peran itu? Adapun bayaranmu, lupakan saja. Aku akan memberimu 1% dari sahamnya. Hah? Summer mengira dia pasti mendengar sesuatu. Manajer umum hotel. 1% saham. Sebelumnya, 1% saham akan dibagikan secara merata di antara beberapa manajer cabang. Musim panas sebenarnya telah diberikan 1% saham. Dia kemudian tiba-tiba berubah menjadi jutawan dari seorang wanita kantoran biasa. Zeke mengangguk. Oh, benar. Tolong aku. Musim panas tidak akan pernah mengatakan tidak padanya. Sebuah bantuan. Dengan serius. Sepertinya kaulah yang membantuku. Dylan dan Olivia menatap Summer dengan mata merah karena mereka iri dan iri padanya. Jika mereka memperlakukan Zeke dengan sopan sebelumnya, mereka tidak akan dikeluarkan. Mungkin mereka juga bisa menerima 1% saham. Tiba-tiba, terdengar keributan dari lobi hotel. Apa? Dasar B******. Seharusnya kau bersyukur aku ada di sini. Apa yang salah meski aku telah menyentuhmu? Susan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan menepuk kepalanya. Oh, tidak. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Tuan Zeke, mohon tunggu sebentar. Saya akan menangani keributan di luar. Zeke mengangguk, memberikan persetujuannya. Susan bergegas keluar dari kamar. Zeke memberitahu Summer, kau sudah memberitahuku bahwa kau akan membelikanku makanan, kan? Apakah tawaran itu masih berlaku? Summer menjawab hampir seketika, tentu saja. Tuan Williams, silakan memesan apapun yang Anda inginkan. Zeke menjawab, lupakan formalitas. Tolong panggil saya Zeke. Mereka bersenang-senang saat mereka berjalan keluar dari ruangan. Bab 153. Olivia mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Dia berteriak. Zeke, tahan di sana. Zeke berbalik, ya. Olivia menghampirinya dengan sepasang mata yang berkaca-kaca. Zeke, apakah kamu ingat surat cinta yang kamu tulis untukku di masa SMA kita? Aku tahu kamu punya sesuatu untukku, kan? Ayo buat kesepakatan. Jika Anda mengizinkan saya untuk mempertahankan posisi saya sebagai manajer cabang, saya akan menghabiskan malam dengan Anda.
Dia mengangkat dadanya tinggi-tinggi saat dia mencoba yang terbaik untuk menonjolkan sosok berdadanya saat mendekati Zeke. Zeke mengerutkan alisnya. Orang-orang saat ini tampaknya tidak memiliki rasa malu sama sekali. Mereka rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Dia mengambil sebatang rokok dan membuangnya ke tanah. Zeke menginjaknya sambil bertanya, apakah menurutmu aku masih bisa mengisap rokok khusus ini? Olivia menjawab dengan tatapan bingung, tidak. Mengapa? Tanya Zeke. Olivia menjawab dengan acuh tak acuh, ini kotor. Zeke menatapnya di mata seolah-olah ia menyarankan sesuatu sebelum berbalik untuk cuti. Olivia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zeke. Dia secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang kotor. Olivia tiba-tiba memerah karena malu. Setelah mereka keluar dari ruangan, Summer menurunkan volume suaranya dan bertanya, Zeke, tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Lagi pula, kita dulu adalah teman sekelas. Apakah kamu serius mengakhiri karir mereka karena bagaimana mereka menghinamu saat itu? Zeke menjelaskan pada dirinya sendiri, tidak, saya tidak mengakhiri karir mereka. Saya mencoba untuk memberi pelajaran berharga kepada teman-teman kita. Orang-orang seperti mereka harus belajar pelajaran mereka sesegera mungkin, atau mereka akan menyinggung tokoh yang lebih berpengaruh di masa depan. Alih-alih karir mereka, mereka mungkin akan kehilangan kehidupan mereka jika itu yang terjadi. Summer menjawab, sepertinya apa yang baru saja kamu katakan masuk akal juga. Kurasa aku tidak bisa menandingimu dalam hal kecerdasan, ya. Oh, benar. Dalam beberapa hari, kita akan mengadakan pertemuan teman sekelas. Apakah kamu datang? Zeke menggelengkan kepalanya karena dia benar-benar tidak berminat untuk acara sosial seperti itu. Summer kecewa dan berusaha membujuknya, pikirkan itu. Teman lamamu, Hudson, akan ada di sana juga. Zeke ragu-ragu ketika mengetahui Hudson akan menghadiri pertemuan itu. Hudson dulunya adalah sahabat Zeke di masa SMA mereka. Mereka berbagi latar belakang yang sama dan selalu mendorong satu sama lain. Zeke menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Hudson sepanjang 3 tahun selama sekolah tinggi. Jika bukan karena Hudson, Zeke mungkin sudah putus sekolah sejak lama. Hidupnya mungkin juga tidak sama. Zeke bertanya, apakah Anda tahu bagaimana keadaan Hudson akhir-akhir ini? Summer memberitahu Zeke, aku dengar. Keadaannya sangat sulit. Salah satu kakinya patah. Apa? Hati Zeke ini merenggut ketika ia tahu apa yang terjadi. Sahabat terbaiknya pada hari itu benar-benar menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti sekarang. Dia mengambil napas dalam-dalam. Telepon saya saat Anda menuju ke pertemuan itu. Saya ingin mampir untuk memeriksa Hudson. Musim panas sangat gembira dan tersenyum. Tentu. Mereka mendengar jeritan Susan datang dari suite 101 di dekatnya sebelum mereka bisa masuk ke suite lain. Musim panas berhenti dan merajut alisnya. Sepertinya temanmu dalam bahaya. Kamu harus memeriksanya. Zeke memijat pelipisnya. Mendesah. Saya bahkan tidak bisa menikmati makanan yang damai. Ayo pergi. Zeke berbaris menuju suite segera setelah ia menyelesaikan kalimatnya. Pelanggan dan karyawan hotel sudah mengepung pintu masuk suite. Mereka berbisik dan berbicara tentang apa yang terjadi. Zeke mendengarkan apa yang mereka bicarakan dan mengetahui apa yang terjadi hampir seketika. Susan memiliki niat untuk menjelajah ke industri farmasi. Oleh karena itu, dia mengadakan pesta untuk orang-orang dari Reigns Pharmaceutical. Reigns Pharmaceutical adalah pemimpin pasar dalam industri farmasi. Dia akan mampu mencapai tujuannya harus dia membangun koneksi dengan mereka. Susan pergi di tengah pesta karena dia harus mengurus Zeke. Oleh karena itu, orang-orang dari Reigns Pharmaceutical itu kesal. Salah satu perwakilan besar dan kuat dari Reigns Pharmaceutical telah mencoba membuat keributan dan menamparkan pantat pelayan. Pelayan menangis dan menuntut mereka untuk meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Pria yang lumayan memiliki menamparkan pelayan di wajah bukannya meminta maaf. Susan, yang bergegas untuk mengatasi situasi ini, juga ditampar wajahnya. Zeke melemparkan tatapan menghina ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Reigns Pharmaceutical telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Masuk akal jika beberapa parasit seperti dia muncul di dalam organisasi. Zeke memutuskan untuk mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkan para pembuat onar. Bab 154. Pria kekar itu mencibir, Susan, lebih baik kamu dengarkan baik-baik. Entah Anda meminta pelayan untuk meminta maaf dan menjilat sepatu saya hingga bersih, atau Anda menghabiskan malam bersama saya. Kalau tidak, aku akan segera mengusirmu dari industri farmasi. Satu kata dariku adalah semua yang diperlukan untuk menyingkirkanmu.
Susan mengepalkan tinjunya, jari-jarinya hampir menembus telapak tangannya. Dia tahu kemampuan Reigns Pharmaceutical. Memang, dia akan bisa mengusirnya keluar dari industri farmasi dengan mudah. Namun, dia tidak akan pernah menyerah pada permintaan konyol seperti itu. Susan tidak akan pernah menghabiskan malam bersamanya, dia juga tidak akan menyuruh pelayan untuk menjilat sepatunya sampai bersih. Dia tahu dia akan menderita dalam rasa bersalah selama sisa hidupnya jika dia menyerah pada pria itu. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Tuan, mengapa Anda tidak menunjukkan belas kasihan kepada saya? Mari kita masing-masing mundur selangkah, oke? Saya akan meminta maaf atas nama pelayan ini. Untuk membuktikan ketulusan saya akan mengganti 10 juta untuk kerugian Anda. Susan meraih buku ceknya saat dia menyelesaikan kalimatnya. Dia segera mengisi rincian dan angka yang diperlukan. Pria itu mengambil mengintip dan menjawab dengan tampilan menghina di wajahnya, "Huff. Apakah Anda melihat ke bawah pada saya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku membutuhkan 10 juta milikmu? Sudah kubilang. Entah kamu menghabiskan malam bersamaku, atau kamu membuatnya menjilat sepatuku sampai bersih. Maksudku, aku tidak keberatan jika kamu ingin menjilatnya sampai bersih atas namanya juga." Susan berada di tempat yang ketat. Dia menutup matanya dan mengepalkan gigi, dengan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pelayan tidak lagi tahan dengan penghinaan. Dia mengatakan kepada Susan saat matanya bertepi dengan air mata, "Ibu Susan, Anda telah merawat saya semua sementara ini. Dua tidak mungkin membawa Anda ke bawah dengan saya. Aku akan menjilat. Aku akan menjilat sepatunya sampai bersih." Pelayan itu berlutut dan hendak berjalan ke arah pria itu segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. "Bangun!" Susan berhenti pelayan. "Jangan berlutut karena seorang laki-laki seperti itu." "Tuan, sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi lagi, iya." Pria itu menjadi penuh dengan dirinya sendiri dan menjawab, "Ya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Apa yang akan Anda lakukan tentang itu?" Susan menjawab, "Baik, lupakan saja. Akan menghentikan usaha saya ke industri farmasi. Silakan pergi. Kami tidak menerima tamu seperti Anda." Pria itu menyeringai sekali lagi. "Mengejar Anda keluar dari industri farmasi hanyalah langkah pertama. Akhirnya, aku akan mengusirmu dari Rivermouth." Rasa dingin menjalari tulang punggung Susan ketika dia mendengar kata-katanya. Rivermouth selalu menjadi basis operasinya. Disitulah dia membangun sumber daya dan koneksinya selama bertahun-tahun. Dia akan menjadi bukan siapa-siapa begitu dia meninggalkan Rivermouth. Pria itu jelas akan mengejarnya dengan semua yang dia punya. Dia bertekad untuk membalas dendam. Dia tertawa sinis dan kiri dengan cara yang arogan. "Aku akan memberimu malam untuk memikirkan semuanya. Silakan mencari tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya." Tiba-tiba, Zeke memecah kesanyian. "Tahan di sana. Apa aku memintamu pergi?" Semua orang di suite menatap Zeke saat dia berbicara. Mereka cemas karena mereka menyadari orang yang mencoba menghentikan pria kekar itu hanyalah seorang anak muda. Siapa pria berpakaian jelek ini? Beraninya dia menyinggung pria kekar yang bahkan Susan Raynor tidak berani memprovokasi. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukannya? Susan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat Zeke. Zeke, yang selama ini acuh tak acuh terhadapnya, benar-benar berdiri dan mengulurkan tangan padanya. Susan akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tersentuh. Namun, dia segera kembali ke akal sehatnya. Kenyataan pahit di dalam toko membanjiri dirinya. Zeke memang sosok yang berpengaruh, tetapi basis operasinya adalah kota O'Hare. Reigns Pharmaceutical memerintah wilayah tersebut, mereka juga memiliki kehadiran global yang kuat. Bisakah Zeke benar-benar mengalahkan pria kekar ini? Susan berbisik karena dia tidak ingin menjebak Zeke dalam perselingkuhan. Williams, tolong jangan ikut campur. Mereka lawan yang cukup kejam. Terima kasih. Kamu membantuku dengan membantuku menyingkirkan pembuat onar seperti dia. Zeke mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan nada tidak berperasaan. Susan bingung dan berpikir sendiri ketika mendengar kata-katanya. Apa yang dia maksud? Pria kekar itu menilai Zeke dan tidak memedulikannya karena yang terakhir berpakaian santai. "Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu punya hak untuk berbicara denganku?" Zeke mengabaikannya dan meraih teleponnya. "Xavier Brown, aku menunggumu di Grand Millennium Hotel. Aku ingin kau ke sini sekarang juga." Semua orang terpesona ketika mereka mendengar nama Xavier Brown. Xavier Brown tidak lain adalah dokter paling terkenal di Rahasia. Dia juga Presiden Reigns Pharmaceutical.
Namun, anak muda di depan mereka baru saja memerintahkannya untuk bergegas ke Grand Millennium Hotel dan memanggilnya dengan namanya. Mereka mengira anak muda itu pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Bab 155. Mata Susan tiba-tiba berlinang air mata. Dia tahu Zeke tidak akan pernah melibatkan dirinya dalam hal-hal yang dia tidak yakini. Karena dia memanggil Xavier Brown dengan namanya, mungkin. Susan tidak bisa tidak mengingat adegan di mana Zeke memanggil Evan Schneider sebelumnya. Mungkin Zeke akan bisa melakukan trik sekali lagi. Pria kekar itu berteriak dengan marah, apa-apaan ini? Beraninya kamu memanggil bos kami dengan namanya. Apakah kamu punya permintaan kematian? Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan, aku memerintahkanmu untuk menjilat sepatumu sampai bersih sekarang. Persetan. Pria kekar itu kesal. Anda pikir Anda siapa? Zeke melangkah maju tiba-tiba. Dia meletakkan tangannya di bahu pria kekar dan menerapkan beberapa kekuatan. Zeke mengangkat pria kekar, yang beratnya setidaknya 300 pon, seolah-olah dia adalah bocah kecil yang kurus. Semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan bagaimana Zeke memasukkannya ke tempat sampah. Zeke menjejalkan pria kekar itu dengan sekuat tenaga ke tempat sampah di luar kehendaknya. Tempat sampah hampir meledak akibat tindakan Zeke. Pantat pria kekar itu adalah bagian pertama yang berhasil masuk ke tempat sampah. Oleh karena itu, dia saat ini memiliki postur berbentuk V di mana kepalanya sejajar dengan kakinya. Dia bisa dengan mudah meraih sepatunya dan menjilatnya sampai bersih. Itu tampak seperti adegan dari film aksi. Tiba-tiba ada keributan yang datang dari kerumunan. Dia pasti sudah kehilangan akal. Anak muda ini gila. Beraninya dia bergerak melawan pria kekar itu. Reins Pharmaceutical pasti akan mengejarnya. Bawahan pria kekar itu basah oleh keringat. Mereka bergegas ke sisinya dan mencoba menariknya keluar. Air liur pria kekar itu berbusa di mulutnya saat dia mengerang, B berhenti. A. P pinggangku. B cepat. G pergi ambil. Bos. Salah satu bawahannya meraih teleponnya dan memanggil Xavier, bos, kami butuh bantuanmu. Seseorang memukuli Tuan Philip. Oke. Kami akan menunggumu di Grand Millennium Hotel. Bawahan Philip menunjuk Zeke saat dia menutup teleponnya. Dasar anak nakal. Kamu bagus sekali. Semua pengawal bos kita berasal dari pasukan khusus. Kamu akan dihukum. Zeke mencibir, tentu. Aku akan menunggu di sini dan melihat siapa yang akan segera hancur. Namun, aku ingin kamu menjilat sepatumu sampai bersih sebelum itu. Kurang ajar. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padamu, ya. Teriak pria kekar itu. Zeke meletakkan tangannya di kepala pria kekar itu sekali lagi dan menekannya dengan sekuat tenaga. Akibatnya, dia dimasukkan lebih dalam ke tempat sampah. Pak Philip mendengus dan memekik, berhenti. Sakit. Arg. Bawahannya juga tidak berani ke sisinya. Ya Tuhan. Dia benar-benar mengangkatnya. Dia setidaknya 300 pound. Mereka tahu mereka tidak akan cocok untuk Zeke karena seberapa kuat dia. Zeke menginstruksikan, jilat sepatumu sampai bersih, atau pinggangmu tidak akan menjadi satu-satunya yang akan patah. Aku akan menjilat. Aku akan menjilat. Pria kekar itu tidak bisa lagi menahan diri. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat sepatunya seperti yang diinstruksikan. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menahan tawa mereka karena itu adalah adegan yang lucu. Sepertinya pria kekar ini adalah orang dewasa pertama di dunia yang pernah menjilat sepatunya sendiri. Namun, Susan berada di ambang kehilangan akal sehatnya. Dia takut semakin arogan Zeke, semakin dia akhirnya akan menderita. Susan bertanya hati-hati, Tuan Williams, mengapa Anda tidak pamit dulu? Aku akan mengurusnya mulai sekarang dan seterusnya. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan seperti biasa, tidak. Mari kita tetap di sini. Aku punya hadiah untukmu. Susan sangat senang karena pria yang dia sukai memiliki hadiah untuknya. Rasanya lebih baik daripada mengamankan kontrak dengan Reins Pharmaceutical. Bagus. Aku akan mengikutinya bahkan jika kita pergi ke neraka. Bisakah Anda berhenti menjadi pria yang acuh tak acuh? Tidak ada salahnya Anda sedikit antusias, bukan? Mantan teman sekelas Zeke, Olivia dan Dylan, bergegas mendekat, tertarik dengan keributan itu juga. Mereka tiba-tiba menjadi marah setelah mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi.